Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita dan Kisah, tempat di mana sejarah berbicara dan kisah perjuangan hak asasi manusia terungkap. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana dunia tanpa keadilan, kebebasan, dan hak yang sama bagi setiap manusia? Perjalanan panjang telah ditempuh untuk mendapatkan hak-hak yang kita nikmati hari ini. Di sini, kita akan mengupas tuntas sejarah hak asasi manusia dari zaman kuno hingga era modern. Bersama, kita akan menyelami kisah perjuangan, tokoh-tokoh penting, dan bagaimana hak-hak ini terus berkembang hingga sekarang. Jadi, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus mendapatkan cerita sejarah yang menginspirasi. Karena sejarah bukan sekadar masa lalu, ia adalah cerminan masa depan kita. Sahabat cerita dan kisah, apakah kalian pernah membayangkan bagaimana jadinya jika orang lain dapat dengan bebas mengambil barang yang kita miliki? Bagaimana jika kita harus bekerja selama 24 jam tanpa mendapatkan upah? Atau bagaimana rasanya jika hidup kita selalu berada dalam ancaman? Jauh sebelum adanya konsep hak asasi manusia, kehidupan masyarakat pada masa itu dipenuhi dengan ketidakadilan, ketidakberpihakan, kejahatan, kekerasan, perbudakan, dan kelaparan. Kelompok yang kuat secara fisik atau kaya secara materi dapat mendikte kehidupan orang-orang yang lemah dan miskin sesuai dengan kehendak pribadi mereka. Mereka dapat mempekerjakan seseorang selama 24 jam tanpa upah, merampas barang pribadi, bahkan memperjualbelikan manusia. Kenyamanan dan keamanan yang kita rasakan saat ini tidak terlepas dari perjalanan panjang perjuangan hak asasi manusia. Oleh karena itu, mari kita mengenal lebih jauh mengenai hak asasi manusia. Pada 15 Juli tahun 1215 atau abad ke-13, di Inggris lahirlah Piagam Magna Carta yang dianggap sebagai tonggak awal perjuangan hak asasi manusia. Selain itu, Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat pada 4 Juli tahun 1776 juga menegaskan bahwa manusia diciptakan setara dan sederajat oleh penciptanya, serta dianugerahi hak hidup, kemerdekaan, dan kebebasan yang tidak dapat dicabut oleh siapapun. Kemudian pada tahun 1947, UNESCO membentuk sebuah komite yang terdiri atas para intelektual, filsuf, dan ilmuwan politik untuk memfasilitasi penyusunan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Rights. Pada 10 Desember tahun 1948, PBB secara resmi mengesahkan deklarasi tersebut yang berisi 30 pasal untuk melindungi hak asasi setiap individu di seluruh dunia. Tahukah kalian apa saja isi 30 pasal tersebut? Selain itu, 10 Desember juga ditetapkan sebagai Hari Hak Asasi Manusia Sedunia. Hak asasi manusia di Indonesia. Bagaimana dengan hak asasi manusia di Indonesia? Sejarah mencatat bahwa Indonesia mengalami kemajuan dalam perlindungan hak asasi manusia, seperti pembentukan Komnas HAM, serta pengesahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dengan adanya hak asasi manusia, kita semua memiliki kesempatan yang sama tanpa memandang kekayaan, jabatan, warna kulit, agama, suku, atau kebangsaan. Kita berhak hidup dengan aman, memperoleh pekerjaan, mendapatkan perlindungan hukum, akses pendidikan, layanan kesehatan, dan hak-hak lainnya sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Siapa yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak asasi manusia? Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 ayat 4, disebutkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 71, negara dan pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi hak asasi manusia setiap warga negara tanpa terkecuali. Dalam pelaksanaannya, negara dan pemerintah akan menetapkan peraturan serta kebijakan guna memastikan bahwa masyarakat mendapatkan hak asasi mereka secara adil.
Kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah seharusnya bertujuan untuk menjamin hak asasi manusia bagi semua warga negara. Bagaimana menurut kalian? Apakah aturan dan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah sudah cukup untuk memenuhi hak asasi manusia di Indonesia? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar.